Pagi itu, Jo In Gong berlari santai di jalanan kota. Wajahnya bersemangat, seolah ada sesuatu yang ia tunggu sejak lama. Ia tiba di sebuah toko game langganannya. Begitu masuk, para pelanggan langsung menyapanya antusias, memanggil namanya dengan akrab. Dengan nada setengah bercanda, Jo In Gong menagih pesanan game yang ia incar. Pemilik toko tertawa, mengeluarkan satu kotak game yang sudah disimpannya khusus untuk Jo. Kotak itu berisi kaset game Night Saga, remake dari game legendaris Night Saga yang dulu begitu populer. Game itu menceritakan tentang peperangan panjang antara manusia dan ras demon, dua kekuatan besar yang saling berhadapan demi menguasai dunia. Pemain bisa memilih untuk menjadi sang pahlawan manusia bernama Loh, atau putra tertua dari Raja Iblis, Zephyr Ragnaros, dua sosok yang mewakili sisi terang dan gelap dunia. Jo In Gong tersenyum kecil, teringat masa kecilnya. Ia sudah menamatkan versi lama game itu berkali-kali, sampai hafal setiap alur dan rahasianya. Dan kini, untuk pertama kalinya, game itu kembali hadir dalam versi VR penuh, pengalaman yang terasa jauh lebih nyata daripada sekadar layar datar. Setelah membeli game itu, Jo In Gong pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia tak sabar mencobanya malam ini. Sesampainya di kamar, ia menyalakan kapsul VR miliknya, perangkat canggih yang mampu membawa pemain sepenuhnya masuk ke dunia virtual. Dengan senyum percaya diri, ia berbaring di dalam kapsul itu dan menutup matanya. Ia hanya berniat bermain sebentar, sekadar mengisi waktu luang. Namun begitu sistem aktif, kesadarannya perlahan memudar. Dunia di sekelilingnya lenyap, digantikan oleh cahaya putih yang menyilaukan. Saat kembali membuka mata, Jo In Gong merasakan sinar matahari yang hangat di wajahnya. Ia berbaring di ranjang sederhana yang tak pernah ia kenali. Ia bangkit dengan bingung, mencoba memahami situasinya. Ia tidak ingat ada adegan seperti ini di awal permainan. Menatap tubuhnya, ia terkejut mendapati bentuk fisik yang berbeda, bukan tubuhnya di dunia nyata, melainkan karakter game yang sama sekali asing baginya. Dari luar tenda, terdengar suara seseorang memanggilnya. Nada bicaranya terdengar tegas dan kesal, seolah sudah menunggu lama. Tirai tenda tiba-tiba tersibak, memperlihatkan sosok orc besar dengan wajah garang. Ia tampak tidak sabar, menyuruh Jo keluar dengan cepat. Jo hanya terpaku menatap sosok itu. Semua terasa begitu hidup, dari kulit hijau kasar hingga nafas orc yang terdengar nyata. Ia kagum, tak menyangka game ini memiliki kualitas serinci itu. Dalam hati, ia semakin heran. Interaksi yang begitu alami ini tidak pernah disebutkan dalam trailer game. Ia merasa seolah berbicara dengan makhluk sungguhan. Dengan canggung, Jo mencoba berbasa-basi menanyakan nama orc itu. Sang orc menjawab ketus, mengingatkannya seolah mereka sudah lama kenal. Orc bernama Karak itu melangkah keluar sambil menggerutu. Ia menyebut Jo sebagai Pangeran Sutra dan memintanya segera bergabung dengan pasukan yang sudah menunggu. Jo tercekat, nama Sutra Ignas langsung membangkitkan ingatannya tentang dunia Night Saga. Itu adalah nama putra ke-9 dari Raja Iblis, karakter minor yang nyaris tidak punya peran penting. Masih setengah bingung, ia mencoba membuka jendela status di pikirannya. Jika ini benar-benar game, seharusnya ia bisa mengakses menu itu. Dan benar saja, layar transparan muncul di depannya. Ia tersenyum lega melihat tulisan digital yang melayang di udara. Namun senyumnya memudar saat membaca data yang ada. Statistik karakternya jauh di bawah rata-rata. Bahkan orc biasa pun lebih kuat darinya. Rasa penasaran menggantikan kecewa saat ia menemukan dua skill unik yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menatap nama skill itu dengan heran. Salah satunya bertuliskan Conquest, dan satu lagi Protagonist Setting Adjustment. Ia menatap keduanya lama, mencoba menebak fungsi skill yang tampak tak asing itu. Karak muncul lagi di depan tenda, suaranya keras memanggil Sutra agar segera keluar. Jo, atau kini Sutra, buru-buru menuruti. Begitu keluar, pandangannya terbelalak. Di depan tenda, barisan orc berdiri rapi dengan senjata lengkap, seolah tengah bersiap untuk pertempuran besar. Ia menoleh ke Karak, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sang orc menjelaskan bahwa mereka sedang bersiap menghadapi musuh dari suku Scarlet Lightning. Nama itu membuat Sutra tersentak. Ia mengingatnya sebagai salah satu faksi pemberontak di dalam game, artinya, ini bukan sekadar misi kecil. Karak tak memberi waktu untuk berpikir. Ia mengangkat senjata dan berteriak lantang, memimpin pasukan menuju medan tempur.
Sutra yang masih kebingungan hanya bisa berlari mengikuti. Ia panik, belum tahu bagaimana sistem pertarungan VR ini bekerja. Di perjalanan, Karak mencoba menjelaskan situasi singkat. Rupanya, Sutra ditugaskan untuk menangani konflik pemberontakan bersama dua pangeran lainnya. Namun sesuatu terasa janggal. Jumlah prajurit yang mereka bawa sangat sedikit. Hanya belasan ork yang ikut berangkat. Karak menenangkan, mengatakan bahwa hari ini hanya patroli biasa. Tapi bagi Sutra, suasananya terlalu tegang untuk disebut patroli. Karak sempat menatapnya curiga karena sikapnya yang berbeda. Ia bahkan bertanya apakah sang pangeran memakan sesuatu yang aneh kemarin malam. Sutra tidak menjawab, ia malah memusatkan pikiran, mencoba membuka minimap untuk memahami medan di sekitarnya. Sebuah peta kecil muncul di sudut pandangannya. Ia merasa lega. Setidaknya sistem navigasi di game ini masih berfungsi seperti biasa. Namun pandangannya tertarik oleh tanda kecil di ujung peta. Sebuah jalur tersembunyi muncul, kemungkinan rute alternatif yang tidak biasa. Ia segera memberitahu Karak bahwa ia tahu jalan yang lebih cepat. Sang ork tampak ragu, tapi akhirnya menuruti perintah sang pangeran. Mereka menyusuri hutan lebat, menyingkirkan ranting dan dedaunan yang menutupi jalan. Langkah mereka berhati-hati, penuh waspada. Perjalanan makin sulit. Mereka harus memanjat bebatuan licin dan menembus semak yang tinggi. Meski kelelahan, Sutra terus memimpin di depan. Nafasnya terengah, tapi semangatnya tetap menyala oleh rasa penasaran. Akhirnya, rombongan tiba di lokasi yang ia maksud. Karak menatap sekeliling dengan kagum, heran bagaimana pangerannya bisa tahu tempat tersembunyi seperti ini. Karak menatap Sutra dengan curiga. Ia tak percaya pangerannya bisa mengenali jalan seaneh itu. Dalam benaknya, hanya penyihir yang mungkin tahu jalur seperti ini. Sutra tersenyum canggung, berusaha menutupi kelelahan. Tubuh barunya terasa lemah, jauh berbeda dari tubuh manusia di dunia nyata. Ia menatap ke depan, menunjuk sebuah pintu batu besar di ujung lorong. Dengan napas tersengal, ia meminta Karak memeriksa apakah pintu itu bisa dibuka. Sebelum Karak sempat bergerak, tubuh Sutra tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan. Beberapa detik kemudian, tulisan samar muncul di udara, tanda bahwa ia baru saja naik level. Sutra terpaku, tak percaya dengan yang baru saja terjadi. Ia membuka jendela statusnya, dan benar saja, angka-angka di kolom statistiknya naik pesat. Semua atributnya meningkat hanya karena berjalan. Lebih mengejutkan lagi, setiap status bertambah 2 poin, plus 2 poin ekstra yang bisa ia gunakan sesuka hati. Ia hanya bisa terdiam antara kagum dan bingung. Panggilan Karak dari depan memecah lamunannya. Suara berat itu mengingatkan Sutra untuk tetap fokus pada misi yang sedang dijalani. Sutra buru-buru menutup jendela status dan berlari menyusul. Ia menenangkan diri, mencoba kembali ke peran karakternya. Begitu melangkah ke dalam gua, rasa semangatnya kembali muncul. Apapun yang menantinya di dalam, ia sudah siap menjalaninya. Dalam hati, ia meyakinkan diri bahwa ini hanyalah game. Lagi pula, ia memiliki skill spesial yang bernama Protagonist Setting Adjustment. Mungkin itulah pelindung utamanya. Mereka menelusuri lorong gelap yang dipenuhi bebatuan kasar. Keadaan yang sunyi membuat suasana sedikit mencekam. Karak bercerita bahwa gua ini dulunya digali oleh bangsa Dwarf. Sutra sempat heran, ia tidak ingat ada ras Dwarf di dunia para iblis. Percakapan mereka terhenti ketika mereka melihat sesuatu yang berkilau. Di ujung gua, tumpukan senjata dan peralatan logam berserakan, tampak seperti harta karun. Para ork langsung bersorak dan berlari mengambilnya. Mereka mengangkat pedang, kapak, dan perisai seolah menemukan emas di depan mata. Sutra ikut memperhatikan tumpukan itu dengan penuh minat. Namun ekspresinya berubah kecewa setelah menyadari bahwa semua item itu memiliki batas level penggunaan. Sebagai pemain level 1, ia tak bisa memakai satu pun di antara mereka. Tapi ia tidak kehilangan akal. Berniat tetap mengamankannya ke dalam inventory. Ia menatap satu pedang kecil dan fokus membayangkan tindakan ambil. Seketika, pedang itu lenyap, berpindah ke dalam penyimpanan pribadinya. Senyum puas muncul di wajahnya. Sistem kontrolnya sederhana, cukup menyentuh dan berpikir untuk mengambil sesuatu. Namun tiba-tiba, sesuatu di minimap menarik perhatiannya. Titik merah samar muncul di balik dinding batu di sisi kiri. Naluri gamernya langsung aktif. Ia menyadari ada bahaya mendekat dan berteriak memperingatkan yang lain agar mundur. Belum sempat semua bereaksi,
suara keras mengguncang gua. Batu-batu berjatuhan, disusul ledakan besar dari arah tembok yang retak. Debu tebal menyelimuti ruangan. Dari balik asap, muncul sekelompok orc dengan tanda suku Scarlet Lightning di tubuh mereka. Salah satu dari mereka, tubuh penuh luka dan berdiri paling depan, melangkah maju sambil tertawa dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai Jenderal Kaichan, dengan nada menghina seolah sudah tahu pergerakan pasukan sutra sejak awal. Tanpa banyak bicara, Kaichan menghunus senjatanya dan memberi perintah menyerang. Puluhan orc langsung maju dengan raungan perang. Gua itu berubah menjadi medan pertempuran kacau. Suara benturan senjata dan teriakan perang menggema di seluruh ruangan. Pasukan sutra berusaha bertahan, tapi mereka kalah jumlah. Satu persatu orc tumbang di hadapan pasukan musuh yang lebih kuat. Di tengah kekacauan itu, Sutra berdiri kaku. Ia tahu ini hanya game, tapi rasa takut dan sakitnya terasa nyata. Dengan tangan gemetar, ia berusaha berpikir cepat. Ia belum punya strategi, tapi tahu satu hal, kalau ingin bertahan, ia harus ikut bertarung. Sutra menatap medan perang yang kacau. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk bertahan, mendapatkan sedikit pengalaman agar bisa naik level secepatnya. Ia menunggu momen yang tepat, lalu mencoba menyerang salah satu orc musuh dari belakang. Jantungnya berdegup kencang seperti orang yang benar-benar berada di medan tempur. Namun saat pedangnya diayunkan, senjata itu malah patah saat mengenai sasaran. Rasa panik langsung melanda, menggantikan keberaniannya. Musuh yang diserangnya menoleh dengan tatapan buas. Sutra terpaku sesaat, lalu mundur dengan tubuh gemetar. Ia berbalik dan mencoba berlari, tapi langkahnya goyah. Napasnya tersengal, pikirannya kalut. Ia baru sadar bahwa tubuh level satunya terlalu lemah untuk bertarung. Kepanikan membuatnya tak fokus pada langkah sendiri. Kakinya tersandung batu dan tubuhnya jatuh keras ke tanah. Sakitnya terasa nyata. Ia menatap bilah darah di statusnya yang menurun drastis, hanya tersisa sedikit. Bayangan musuh kembali mendekat dengan senjata terangkat. Sutra hanya bisa menatap pasrah, seluruh tubuhnya kaku. Ayunan pedang itu meluncur cepat ke arahnya. Ia memejamkan mata, menunggu rasa sakit yang akan datang. Namun sebelum serangan itu mengenainya, sebuah dentuman keras terdengar. Pedang musuh tertahan oleh senjata lain. Karak muncul di depan Sutra, menangkis serangan itu dengan kekuatan besar. Ia mendorong musuh mundur, lalu menegurnya dengan nada marah. Sutra hanya bisa terpaku melihat punggung Karak yang berdiri tegap di hadapannya. Melindungi tanpa ragu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rasa takutnya perlahan berganti kagum. Ia menyadari tangannya gemetar hebat. Padahal ini hanya permainan, tapi sensasinya begitu nyata hingga sulit dibedakan dari dunia asli. Sementara Karak terus bertarung, Sutra mulai kehilangan semangat. Rasa ngeri dan lelah bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ia berpikir untuk mengakhiri permainan. Pengalaman ini sudah terlalu intens baginya. Ia hanya ingin keluar dan kembali ke dunia nyata. Dengan sisa tenaga, ia membuka jendela status untuk mencari opsi keluar. Namun pandangannya membeku, tidak ada tombol lockout di sana. Ia memeriksa ulang dengan panik, menelusuri setiap menu dan ikon yang muncul. Hasilnya tetap sama, tak ada pilihan untuk keluar dari game. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Ia menatap kosong ke depan, seolah tak percaya pada kenyataan yang sedang terjadi. Sementara itu, dari kejauhan, Jenderal musuh Kaichan melihatnya. Tatapan matanya tajam, penuh niat membunuh. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai merapal mantra. Aura merah pekat mengelilinginya, menandakan sihir yang kuat. Sekejap kemudian, batu-batu di sekitar terangkat ke udara, melayang mengikuti gerakan tangannya sebelum melesat ke arah Sutra dengan kecepatan tinggi. Sutra hanya sempat berteriak singkat. Naluri bertahan hidupnya berteriak keras, tapi tubuhnya tak sempat bergerak. Serangan itu menghantamnya telak. Tubuhnya terpental jauh, membentur dinding gua dengan suara keras. Rasa sakit luar biasa menjalar di seluruh tubuh. Ia meringis, mencoba bernapas, tapi udara terasa berat seperti menekan dadanya. Pandangan matanya mulai buram. Suara di sekelilingnya memudar, berganti dengung samar yang membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya gelap, yang tersisa hanyalah satu pikiran di benaknya, penyesalan karena menganggap game ini hanya permainan biasa. Sutra perlahan membuka matanya di ruang yang gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya keheningan pekat yang membuat napasnya terasa berat.
Dalam kebingungan, ia mencoba mengingat. Tempat apa ini? Barusan, ia yakin sedang bertarung melawan pasukan orc, tapi bagaimana bisa sekarang berada di sini? Rasa takut mulai merayap. Jangan-jangan, aku sudah mati, pikirnya panik, menatap sekeliling yang tak menunjukkan tanda kehidupan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menembus kegelapan, membuatnya menutup mata sesaat. Cahaya itu seperti menarik perhatiannya dengan paksa. Dari dalam cahaya, muncul sosok menyerupai Dewi, anggun, namun auranya menggetarkan. Suaranya bergema lembut tapi mengandung perintah mutlak, kau adalah makhluk terpilih di tempat ini. Taklukkan, perbudak, dan kuasailah segalanya. Sutra terdiam, ia tidak mengerti maksud kata-kata itu, tetapi entah mengapa, dadanya terasa bergetar hebat. Cahaya itu semakin terang, hingga seluruh pandangannya tertelan oleh putih menyilaukan. Sekejap kemudian, ia tersadar kembali di tengah medan pertempuran. Bau darah, teriakan, dan denting besi langsung menyergap. Pasukannya yang terdiri dari para orc tampak terdesak. Di depan, pasukan musuh dari faksi Scarlet Lightning menekan mereka tanpa ampun. Di sisi lain medan, seorang jenderal musuh, Kei Chan, tersenyum sinis. Ia menatap pasukan sutra dengan tatapan meremehkan, seolah yakin kemenangan sudah di tangannya. Jangan buang waktu, bunuh mereka semua sekarang juga, teriak Kei Chan dengan penuh amarah, membuat pasukannya menyerbu lebih ganas. Namun serangan mereka tiba-tiba terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Sutra, yang tubuhnya kini memancarkan sinar aneh. Kei Chan menatapnya dengan terkejut. Kau, bagaimana bisa kau masih hidup? Teriaknya tak percaya. Dalam kepanikan itu, sistem di dalam diri Sutra tiba-tiba memunculkan notifikasi, skill baru diperoleh, telekinesis. Ia terpaku, kapan aku pernah mempelajari telekinesis? Pikirnya, benar-benar tak mengerti dari mana kekuatan itu datang. Sutra menatap layar sistem di depannya. Ada sesuatu yang berubah, ikon baru berpendar, seolah menandai sesuatu yang lebih besar dari sekadar skill. Tulisan itu muncul jelas di hadapannya, subkelas Knight of Conquest. Ia mengernyit, mencoba memahami artinya. Sementara itu, di sisi musuh, Kei Chan berteriak memerintahkan pasukannya untuk menyerang, marah melihat kebangkitan yang tak masuk akal. Dari barisan pasukan Orc Sutra, Karak menatap tak percaya. Pangeran mereka ternyata masih hidup. Dengan cepat ia memberi aba-aba pada pasukan agar membentuk formasi perlindungan. Memastikan tak ada satupun serangan menembus pertahanan mereka. Di tengah keributan itu, Sutra masih merenung. Knight of Conquest, tidak pernah ada kelas seperti itu sebelumnya, pikirnya bingung. Namun tiba-tiba, potongan informasi mengalir ke pikirannya, seperti ingatan yang tidak pernah ia miliki tapi kini terasa familiar. Tanpa ragu, ia menancapkan pedangnya ke tanah. Cahaya emas keluar dari bilahnya, menyebar seperti gelombang energi yang hidup. Kata-kata yang tak ia sadari bergema di dalam kepalanya. Dan dari sana lahir kekuatan yang terasa seperti milik seorang raja. Energi itu meluas, menyelimuti pasukannya. Ia bisa merasakan semangat dan kekuatan mereka meningkat drastis. Sistem menampilkan pemberitahuan singkat tentang efek skill yang ia gunakan. Tapi Sutra hanya menatapnya sekilas, fokus pada hasilnya di lapangan. Para orc merasakan tubuh mereka menjadi ringan, tenaga mengalir deras seperti baru terlahir kembali. Sorak kemenangan mulai terdengar di antara barisan. Mereka berlari maju dengan penuh semangat. Menyerbu tanpa takut. Gelombang serangan balik mereka menghantam keras pasukan musuh. Scarlet Lightning yang tadi menekan kini justru terdesak mundur, kehilangan kendali atas pertempuran. Pasukan Sutra terus mendorong hingga lawan satu persatu tumbang, meninggalkan tanah yang dipenuhi kobaran semangat dan darah. Kei Chan memandang pemandangan itu dengan wajah tegang. Ia tak mengerti bagaimana keadaan bisa berbalik secepat ini. Ketakutan mulai muncul di matanya. Kekuatan aneh yang mengubah jalannya pertempuran jelas bukan sesuatu yang biasa. Tatapannya beralih pada Sutra yang berdiri tegak di belakang barisan, dikelilingi cahaya lembut. Seketika, ia tahu sumber kekacauan itu berasal darinya. Dengan amarah bercampur panik, ia berlari ke arah Sutra, mencoba mengakhiri semua dengan tangannya sendiri. Namun Sutra hanya berdiri tenang. Ia menatap lawannya dengan pandangan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun rasa takut. Karak bergerak cepat, berdiri di depan Sutra, menghunus senjatanya untuk melindungi sang pangeran. Sutra menyalurkan sebagian energi ke tubuh Karak.
Aura emas memancar di sekelilingnya, membuat tubuh besar itu tampak seperti prajurit suci. Karak menerjang maju dengan kecepatan yang mengejutkan, ayunan senjatanya memecah udara. Keichan mencoba mundur, tapi gerakan Karak jauh lebih cepat dari yang ia duga. Ia sempat mengangkat tangan seolah ingin menghentikan serangan itu, tapi sudah terlambat. Tekad Karak terlalu kuat untuk dibendung. Dalam satu tebasan cepat, segalanya berakhir. Keichan terjatuh tanpa suara, dan medan perang seketika sunyi sesaat. Pasukan musuh yang melihat jenderalnya tumbang segera kehilangan semangat. Mereka berteriak panik dan mulai mundur tanpa arah. Pasukan Sutra yang terbakar kemenangan tak memberi ampun. Mereka mengejar sisa-sisa musuh yang mencoba kabur dari kekacauan. Sementara itu, sistem kembali menampilkan deretan notifikasi di depan Sutra. Ia melihat levelnya naik berulang kali, membuat dadanya bergetar antara kaget dan kagum. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tak sepenuhnya paham kekuatan baru ini. Tapi satu hal pasti, kini ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karak memandangi medan perang yang kini sunyi, hanya tersisa asap dan aroma besi. Cahaya yang menyelubungi tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan rasa hangat yang samar. Ia menoleh ke arah Sutra yang berdiri tenang di tengah puing pertempuran, wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Namun pandangannya teralihkan ketika melihat Sutra seperti menekan-nekan udara kosong, seolah sedang menguji sesuatu yang tak terlihat. Karak berpikir sejenak, mencoba memahami fenomena itu. Dalam benaknya, ia mulai menyimpulkan bahwa semua kekuatan aneh ini mungkin berasal dari pangerannya sendiri. Saat malam tiba, pasukan kembali ke markas. Mereka merayakan kemenangan kecil itu. Sementara Sutra memilih beristirahat di ruang pribadinya. Sendirian di kamar, ia menatap menu sistem yang terpampang di depan matanya. Tapi sesuatu terasa janggal, tombol keluar yang biasa ada kini menghilang. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Panik tak akan membantu, hanya membuatnya makin kacau. Sutra mulai menganalisis. Ada dua kemungkinan yang masuk akal, entah ia terjebak dalam dunia virtual karena bug fatal, atau ia menelan ludah, membayangkan skenario kedua, bahwa dirinya benar-benar berada di dunia nyata yang mirip dengan game itu. Pikirannya melayang pada kisah-kisah fiksi tentang orang yang masuk ke dunia game. Semua terasa tidak masuk akal, tapi apa yang dialaminya juga jauh dari logika. Ia memandangi tangan dan tubuhnya sendiri. Semua terasa nyata, sentuhan, berat, bahkan rasa lelah di ototnya. Tidak seperti simulasi apapun yang pernah ia kenal. Ketika mencoba memastikan sesuatu, ia menatap tubuhnya lalu menghela napas pasrah. Semuanya benar-benar nyata tanpa ilusi digital sedikitpun. Ia terduduk di ranjang, wajahnya cemas. Kalau ini benar dunia lain, bagaimana cara ia bisa pulang? Namun perlahan, ketakutan itu tergantikan oleh sedikit rasa lega. Setidaknya ia bukan makhluk menjijikkan di dunia ini, statusnya sebagai pangeran memberi sedikit harapan. Tirai ruangannya terbuka, menampakkan sosok Karak yang memanggilnya dari ambang pintu. Pria itu menatapnya serius, membawa maksud tertentu. Ia ingin menguji kemampuan sang pangeran melalui pertarungan kecil. Keduanya keluar menuju tanah lapang di belakang markas. Angin malam berembus, membawa suasana tenang sebelum bentrokan dimulai. Sutra tampak heran dengan permintaan itu, tapi Karak menjelaskan bahwa ini demi mengenal kekuatan sang pemimpin baru mereka. Penilaian yang masuk akal. Karak melemparkan pedang kayu ke arahnya. Sutra menangkapnya dengan kedua tangan, sedikit kaku namun siap mencoba. Senyum tenang muncul di wajah Karak. Ia meyakinkan bahwa ia akan menahan diri sebaik mungkin, meski rasa percaya diri itu membuat Sutra sedikit tersinggung. Sutra terkekeh pelan, menanggapi dengan gurauan singkat. Tapi matanya menunjukkan tekad, ia tak ingin diremehkan meski masih baru dalam dunia ini. Begitu aba-aba dimulai, Sutra langsung menerjang maju. Gerakannya cepat tapi canggung, seperti orang yang baru belajar memegang pedang. Karak sigap mengangkat senjatanya untuk menahan. Ia menilai gaya bertarung sang pangeran masih terlalu mentah. Benturan pertama terdengar. Ayunan Sutra keras, namun tidak terarah. Karak hanya sedikit menggeser posisi untuk menangkisnya. Perbandingan kekuatan terasa jelas. Serangan Sutra ibarat batu kecil yang menghantam tebing besar. Dalam satu gerakan ringan, Karak memukul balik untuk menguji. Tapi hasilnya membuatnya kaget, Sutra langsung terpental beberapa langkah ke belakang. Tubuh Sutra jatuh terduduk, pedangnya terlepas.
Sutra mengusap kepalanya yang sakit, menatap Karak seolah memprotes. Wajah Karak berubah kikuk, menyesal karena terlalu keras menahan diri. Tiba-tiba layar sistem muncul di depan Sutra. Tulisan baru berkilau, ia baru saja mendapatkan Basic Swordsmanship level 1. Ia terpana, semua terjadi begitu cepat, tapi pola itu sama seperti sebelumnya. Kekuatan baru selalu muncul setelah tubuhnya menerima serangan atau tekanan ekstrim. Sutra menatap pedang kayu di tangannya. Ia teringat bagaimana sebelumnya ia memperoleh telekinesis, semuanya muncul begitu saja setelah momen tekanan ekstrim. Kini, polanya mulai terlihat jelas. Karak mengendurkan posisi, berniat mengakhiri sparring. Tapi Sutra bangkit kembali dengan pandangan yang penuh tekad, menolak berhenti begitu saja. Ia berdiri tegap, napasnya masih berat namun matanya bersinar penuh semangat. Kegagalan barusan justru membangkitkan dorongan baru dalam dirinya. Kali ini ia maju dengan percaya diri. Ayunan pedangnya lebih terarah, seolah tubuhnya mulai belajar dengan sendirinya. Karak menangkis dengan mudah, tapi ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Gerakan sang pangeran tak lagi seburuk sebelumnya. Ia menatap Sutra dengan rasa kagum. Dalam waktu sesingkat itu, kemampuan lawannya meningkat pesat, tak wajar bagi seorang pemula. Namun di balik kekaguman itu, Karak juga bingung. Tak ada pelatihan biasa yang bisa membuat seseorang berkembang secepat ini. Pertarungan berlanjut. Sutra menangkis setiap serangan dengan refleks yang semakin alami, seolah tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan medan. Meski sesekali terpukul mundur, kali ini ia mampu bertahan tanpa terjatuh. Rasa percaya diri tumbuh di matanya. Senyum puas muncul di wajahnya. Ia tahu, meski sedikit, ia sedang berkembang, lebih kuat dari beberapa menit sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir serius tentang sistem level di dunia ini. Jika semuanya bekerja seperti game, maka kekuatan hanyalah soal waktu dan usaha. Ia membuka status window-nya. Angka-angka di layar membuatnya tersenyum puas, levelnya kini sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan perhitungan cepat, ia tahu jarak antara dirinya dan Karak bisa segera ia kejar. Yang ia butuhkan hanyalah waktu dan latihan yang cukup. Ia merenung sebentar. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa melihat data status mereka sendiri. Keistimewaan itu memberinya keunggulan besar. Dengan kemampuan menambah poin secara manual, ia sadar betapa besar potensi yang bisa ia kembangkan. Dunia ini seperti papan permainan, dan ia memegang kendalinya. Ia kembali mengangkat pedangnya, kali ini dengan kesadaran penuh akan kekuatannya sendiri. Rasa takut yang dulu ada perlahan hilang. Gerakannya semakin mantap. Setiap ayunan terasa lebih ringan, lebih cepat, dan lebih bertenaga. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Di dalam hati, ia bertekad untuk menjadi lebih kuat dari siapapun yang menghalangi jalannya. Keesokan paginya, Sutra duduk termenung di sisi hutan. Ia mulai menyusun kembali potongan ingatannya tentang game yang ia kenal, Demon Arc of Night Saga. Ia teringat pada satu peristiwa penting dalam cerita itu, Day of Massacre, hari di mana Pangeran Kedua, Zephyr membantai semua saudaranya demi kekuasaan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 517. 5 tahun dari waktu sekarang. Artinya, nasib buruk itu masih bisa diubah. Namun di pikirannya, terngiang satu fakta mengerikan. Dalam kisah itu, semua keturunan raja tanpa terkecuali akan mati, termasuk dirinya jika tak bertindak. Matanya menajam, dipenuhi tekad. Satu-satunya cara untuk menghindari takdir itu adalah menjadi lebih kuat dari Zephyr sebelum hari itu tiba. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Karak muncul dari balik semak, tampak sedikit kelelahan seolah baru mencari Sutra ke berbagai tempat. Dengan nada tergesa, ia memberitahu bahwa semua orang telah menunggu. Rupanya hari ini ada pertemuan penting yang nyaris dilupakan sang pangeran. Sutra berdiri, menghela napas dalam sebelum beranjak pergi. Ia tahu, hari-hari tenang sudah berakhir, dan langkah kecil hari ini akan menentukan masa depannya di dunia baru itu. Sutra datang menghadiri pertemuan penting yang dikatakan oleh Karak. Namun begitu melihat siapa yang hadir, ia sedikit terkejut. Di hadapannya, bukan pejabat atau panglima, melainkan dua sosok saudaranya yang menatapnya dengan ramah. Pangeran ketujuh, Chris Moonlight, menyambutnya dengan santai seolah mereka sudah lama akrab. Sikapnya yang ringan membuat Sutra sedikit canggung. Di sisi lain putri ke-8, Caitlin Moonlight. Meski baru pertama kali bertemu,
Ada keanggunan lembut dalam caranya berbicara yang membuat Sutra gugup. Chris menyuruhnya memanggil mereka dengan nama saja. Setelah sedikit ragu, Sutra akhirnya menuruti dengan cengiran kaku. Dalam hati, Sutra menyadari siapa mereka berdua, anak dari Elaine Moonlight, Ratu keempat sekaligus pemimpin ras Lycanthrope. Ia tahu reputasi mereka luar biasa, bahkan di dalam game sekalipun. Namun kenangan kelam muncul di pikirannya. Setahun sebelum Day of Massacre, kedua saudara ini tewas di tangan Zephyr dan anak-anak Demon King lainnya. Kematian mereka, pikirnya, terjadi karena rahasia kelahiran Caitlyn, putri haram yang keberadaannya disembunyikan oleh istana. Caitlyn menegur Sutra karena nekat melawan para Scarlet Lightning sebelumnya tanpa rencana. Ia mengingatkan bahwa tugas mereka hanya patroli, bukan pertempuran terbuka. Ia lalu mendekat, memeriksa keadaan Sutra dengan wajah khawatir. Tatapan lembutnya membuat Sutra terdiam bingung. Caitlyn menasihatinya agar lebih berhati-hati, mengingat dia yang terlemah di antara mereka. Sutra hanya bisa menunduk dan meminta maaf dengan gugup. Dalam hatinya, Sutra heran, sejak kapan anak-anak Demon King bisa menunjukkan perhatian seperti ini. Chris ikut menegur dengan nada tegas namun bersahabat. Sutra mengangguk cepat, tidak ingin memperpanjang masalah. Kepalanya penuh tanda tanya, apakah mereka benar-benar sebaik ini, atau ada sesuatu di balik sikap ramah mereka? Ia mengamati kekuatan para Lycanthrope yang begitu dominan. Energi hidup yang terpancar dari mereka membuat Sutra berpikir, mungkin ia juga bisa mempelajari kekuatan aura seperti mereka. Melihat bagaimana para Lycanthrope mampu memanfaatkan kekuatan hidup mereka untuk mengendalikan aura, Sutra mulai berpikir keras. Ia ingin mencoba metode serupa untuk mempelajari kekuatan itu. Tanpa banyak basa-basi, Sutra mengajukan permintaan yang cukup aneh kepada Chris dan Caitlyn. Matanya berbinar, penuh semangat. Ia meminta agar mereka menyerangnya menggunakan aura. Kedua saudaranya saling pandang, bingung dengan permintaan konyol itu. Mereka tidak tahu apakah harus menuruti atau menolak. Sementara itu, di tempat lain, pasukan utama kerajaan tengah bertempur melawan suku Scarlet Lightning di garis depan. Di medan perang, Jenderal Bandal memimpin langsung. Tubuhnya yang besar bergerak lincah di antara darah dan teriakan perang. Beberapa prajurit musuh mengepungnya, namun satu tebasan saja cukup untuk menjatuhkan mereka. Serangan mendadak dari belakang pun tak membuatnya gentar. Hanya luka gores kecil yang ia terima, tanpa tanda lelah sedikit pun. Tatapan tajamnya saja sudah cukup membuat musuh ketakutan. Mereka gemetar, menunduk di hadapan aura membunuh sang jenderal. Dengan satu pukulan keras, tanah di sekitarnya hancur berantakan. Getaran kekuatannya mengguncang seluruh area. Suara perintahnya menggema di antara suara perang. Ia menjanjikan hadiah bagi siapapun yang menumpas musuh paling banyak. Pasukannya bersorak semangat. Sorak kemenangan bergema di udara, memacu keberanian mereka. Pertempuran semakin sengit. Darah, api, dan kilat bercampur di tengah medan tempur, menelan siapapun yang lemah. Sementara itu, Sutra yang telah tertidur mendapati dirinya kembali berada di ruang gelap yang aneh. Sosok mirip Dewi yang pernah ia temui sebelumnya muncul kembali di hadapannya. Namun kali ini, bukan hanya satu. Ada beberapa sosok lain berdiri di sekelilingnya, mengawasinya dari kegelapan. Sutra tertegun. Ia tak mengenali siapapun di antara mereka dan tak ingat karakter seperti itu ada dalam dunia game Night Saga. Salah satu sosok itu melangkah mendekat. Gerakannya lambat, namun penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Seketika cahaya menyilaukan kembali menyelimuti tempat itu, menenggelamkan semuanya dalam sinar putih. Ketika ia membuka mata, dunia gelap itu lenyap. Ia kembali terbangun di dunia nyata, dengan napas tersengal. Ia segera duduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua terasa begitu nyata, namun juga seperti mimpi. Tiba-tiba, Karak muncul di sampingnya tanpa suara. Sutra nyaris melompat karena terkejut. Ia menatap Karak kesal karena telah membuatnya kaget. Namun Karak hanya tersenyum, memastikan kondisi tuannya baik-baik saja. Karak menegur Sutra karena permintaannya yang konyol kepada sang putri. Akibat ulahnya sendiri, ia pingsan setelah menerima serangan aura. Meski begitu, hasilnya luar biasa. Sutra kini mampu merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Sistem memberinya pemberitahuan, ia telah memperoleh skill aura level 1. Tubuhnya bersinar lembut diselimuti lapisan energi putih. Ia mengepalkan tangan,
terkejut dengan sensasi kekuatan yang baru ia rasakan. Setiap serat ototnya seolah hidup kembali. Karak menatap tak percaya. Ia tak menyangka serangan yang seharusnya melukai, justru membangkitkan aura dalam diri Sutra. Mereka mulai mendiskusikan kejadian itu. Karak menduga metode ini sama seperti saat Sutra tiba-tiba meluap penuh energi di medan perang melawan suku Lightning. Sutra kemudian bertanya apakah ada yang terjadi selama ia pingsan. Karak mengangguk dan mulai menjelaskan. Kabar mengejutkan datang, pasukan utama telah menang melawan suku Scarlet Lightning. Sutra sempat bingung, ia mengira hanya kelompok kecil mereka yang ditugaskan melawan suku itu. Karak menegaskan kalau lawan mereka terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Ia menyebut nama sang pemimpin pasukan utama, Jenderal Bandal. Mendengar nama itu, Sutra teringat. Dalam game, Bandal adalah bawahan terkuat Zephyr, seseorang yang ia kagumi karena kekuatan dan kesetiaannya. Lalu ide brilian muncul di kepalanya. Ia sadar, saat ini Zephyr belum memiliki Bandal. Artinya, masih ada kesempatan untuk merekrutnya lebih dulu sebelum siapapun. Sutra memutar ingatannya. Ia tahu betul bahwa dalam sejarah game, Bandal baru menjadi bawahan Zephyr pada tahun 515, yang berarti, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak sebelum hal itu terjadi. Ia tersenyum kecil. Jika bergerak cepat, ia bisa membujuk Bandal terlebih dahulu dan menjadikannya sekutu pribadi. Sutra tahu segala hal tentang sang jenderal, hadiah kesukaannya, makanan favoritnya, hingga kemampuan bertarungnya yang legendaris. Pengetahuan itu membuatnya percaya diri. Namun, satu hal penting yang ia ingat adalah syarat utama untuk mendapatkan kepercayaan Bandal, harus mengalahkannya dalam duel. Dengan pengetahuan selengkap itu, Sutra yakin rencananya kali ini bukan mimpi kosong. Jika berhasil, ia bisa mengubah sejarah sebelum Zephyr melangkah lebih jauh. Senyum licik terukir di wajahnya. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuat sang jenderal tunduk di bawah perintahnya. Keesokan harinya, Sutra memperlihatkan kemampuan barunya di depan kedua saudaranya. Aura putih mengalir di sekujur tubuhnya, membuat mereka terpana. Dalam hatinya, Sutra bangga. Semua poin peningkatannya ia arahkan pada kekuatan aura, dan kini hasilnya mulai terlihat nyata. Ia tahu keputusan itu bukan langkah gegabah. Aura tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik, tapi juga daya tahan tubuh secara keseluruhan, lebih berguna daripada kekuatan telekinesis sekalipun. Chris memandang heran, berusaha mencari alasan logis di balik peningkatan cepat Sutra. Ia menebak mungkin karena darah Gandharva yang mengalir di tubuhnya. Kemudian, mereka membahas soal strategi. Chris bertanya apakah Sutra bisa membuat peta bawah tanah seperti yang digunakan pasukan sebelumnya. Sutra berpikir sejenak. Ia memang tak bisa membuat peta secara manual, tapi berkat minimap yang ia miliki, ia tahu semua jalur dengan jelas. Dengan percaya diri, ia meminta pena dan kertas. Ia mulai menggambar. Gerakan tangannya cepat dan terarah, seperti seseorang yang sudah hafal setiap detailnya. Ketika selesai, Chris dan Caitlin terkejut. Peta itu jauh lebih akurat dan detail dibanding milik pasukan mereka sendiri. Chris menatapnya kagum, memuji Sutra sebagai jenius sejati. Sutra hanya tertawa kecil, berusaha menutupi betapa mudahnya hal itu baginya. Caitlin lalu menambahkan, bahwa berkat peta itu mereka kini tahu jalur bawah tanah yang pernah dipakai suku Scarlet Lightning. Jalur itu bisa jadi kunci untuk menyerang balik. Chris mengangguk setuju, dan memberikan perintah kecil pada Sutra. Ada tugas lain yang harus ia jalankan. Sutra pun berangkat bersama Karak dan beberapa pasukan orc ke wilayah yang sudah ditentukan. Karak berjalan di sampingnya sambil bertanya, apakah misi mereka kali ini hanya patroli seperti sebelumnya? Sutra menjawab dengan nada pasrah. Sebagai yang termuda di antara saudara-saudaranya, ia memang tak punya banyak pilihan. Karak hanya tertawa kecil, namun tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Ada seseorang yang berdiri menunggu di depan. Ternyata itu adalah Caitlin, bersama seorang perempuan lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sutra sempat bingung melihat jubah gelap yang dikenakan sang putri. Ia hendak bertanya, namun Caitlin buru-buru menyuruhnya diam. Caitlin menjelaskan bahwa ia diam-diam mengikuti untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Namun ia tidak akan ikut campur kecuali situasi benar-benar berbahaya, karena misi ini harus menjadi pencapaian Sutra sendiri. Sutra menatapnya tidak percaya, ia menganggap tindakan itu bodoh, tapi dalam hati sedikit tersentuh, ternyata ia sungguh dipercaya.
Perempuan yang bersamanya memperkenalkan diri sebagai Seira, ajudan pribadi sang putri. Sutra menjawab dengan gugup namun sopan. Caitlin lalu menegaskan bahwa mereka akan mengikuti dari belakang tanpa mengganggu. Sutra akhirnya mengangguk dan bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki gua besar yang lembab dan gelap, udara di dalamnya terasa berat dan berdebu. Di dalam, mereka menemukan sejumlah peti terbuka yang isinya telah hilang. Sutra memperhatikan sisa-sisa kayunya dan menyimpulkan bahwa semua barang sudah diangkut pergi. Ia bertanya pada Karak tentang harta sebelumnya, dan Karak menjawab bahwa para dwarf mungkin tak menganggap benda-benda itu berharga. Sutra mengangguk setuju. Tanpa berlama-lama, mereka melanjutkan langkah ke bagian dalam gua. Karak tiba-tiba berhenti dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Sutra segera membuka minimap miliknya. Di sana terlihat sekumpulan titik merah, gerombolan musuh sedang bergerak cepat menuju posisi mereka. Ia membuka inventori dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Tangannya sigap, seolah sudah menyiapkan rencana cadangan. Dalam hati, ia tersenyum. Ia masih menyimpan satu flash spell, senjata sederhana yang akan sangat berguna dalam situasi seperti ini. Sutra memberi instruksi cepat kepada Karak. Ia memerintahkan agar semua orang menutup mata ketika ia memberi aba-aba nanti. Dari kedalaman gua, suara berdesis mulai terdengar. Ratusan pasang mata kecil berkilat dalam kegelapan. Itu adalah gerombolan Stone Spider, monster berlapis batu yang bergerak bersama dan memiliki racun pelumpuh yang sangat kuat. Begitu mereka semakin dekat, Sutra berteriak lantang memberi tanda. Semua pasukan segera menutup mata rapat-rapat. Ia melemparkan flash spell tepat ke tengah kawanan monster itu. Botol kaca berputar di udara sebelum akhirnya pecah. Ledakan cahaya putih menyilaukan memenuhi gua. Seluruh dinding bergetar, memantulkan sinar ke setiap arah. Monster-monster itu meraung kesakitan. Mereka tidak terbiasa dengan cahaya terang dan kini buta seketika. Sutra tersenyum dalam hati, rencananya berhasil. Ia memberi perintah untuk maju. Pasukannya menerjang dengan semangat membara, memanfaatkan kekacauan musuh. Para orc yang dipimpin Karak menyerbu tanpa ampun. Suara logam dan batu beradu menggema di seluruh lorong. Monster yang masih terhuyung belum sempat melawan. Mereka ditebas, dihantam, dan dibunuh satu persatu. Sutra menatap minimapnya. Ia tahu kelompok monster semacam ini pasti memiliki satu pemimpin, seekor bos besar yang mengatur semuanya. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada Karak untuk ikut dengannya. Mereka akan langsung menuju lokasi bos sebelum pasukannya habis tenaga. Keduanya berlari melewati reruntuhan dan monster yang masih bertarung. Udara di sekitar mulai panas karena energi sihir yang tak stabil. Tak lama, mereka menemukannya, seekor laba-laba raksasa sebesar rumah, berdiri di tengah gua yang lebih luas. Karak langsung melompat menyerang, mengayunkan kapaknya sekuat tenaga ke arah monster itu. Namun, tebasannya hanya memantul. Kulit batu tebal monster itu sama sekali tidak tergores. Karak mundur terkejut, menyadari betapa keras pertahanan makhluk itu. Napasnya berat, tapi matanya tetap tajam. Keringat Sutra menetes. Ia baru ingat bahwa Stone Spider memiliki pertahanan luar yang kebal terhadap senjata biasa. Hanya satu hal yang bisa melemahkannya, api. Namun sayangnya, Sutra belum memiliki kemampuan sihir sama sekali. Monster itu meraung marah. Suaranya menggema, membuat batu-batu di langit gua berjatuhan. Sutra berteriak memberitahu Karak tentang kelemahan monster itu. Tapi Karak kebingungan, dari mana ia bisa mendapatkan api di tempat seperti ini. Tiba-tiba, suara Caitlin terdengar dari belakang. Ia memintanya mengangkat pedang. Sutra menuruti tanpa berpikir panjang. Begitu pedangnya terangkat, nyala api muncul di sepanjang bilahnya. Ia menatap tak percaya, api itu berasal dari sihir. Untuk pertama kalinya, pedangnya menyala dengan kekuatan magis. Caitlin memastikan apakah itu cukup kuat untuk menyerang. Sutra mengangguk mantap. Monster itu bergerak cepat, bersiap menghantam dengan kaki depannya. Sutra menatap tajam tanpa gentar. Tubuhnya tenang, napasnya teratur. Ia menunggu momen yang tepat. Satu serangan besar menghantam tanah di depannya, menciptakan gelombang debu tebal. Dari balik kepulan asap, Sutra melesat maju. Api di pedangnya berkilat terang, membelah udara. Setiap ayunan pedangnya meninggalkan jejak panas. Ia menebas kulit keras monster itu sedikit demi sedikit. Terakhir,
ia menghantam titik vital di bagian bawah tubuh monster. Nyala api menyambar cepat, membakar seluruh tubuh laba-laba raksasa itu hingga hangus. Cahaya keemasan muncul, menyelimuti tubuh Sutra. Rasa hangat mengalir di seluruh tubuhnya, seperti aliran energi yang murni. Sistem memberitahukan bahwa ia naik level. Semua luka dan rasa lelah lenyap seketika. Sutra kini telah mencapai level 9. Ia menatap tangannya yang bersinar. Merasa kekuatannya meningkat pesat hanya dalam waktu singkat. Caitlyn berlari mendekat, cemas melihat Sutra yang diselimuti cahaya keemasan. Ia menatapnya penuh kekhawatiran, bertanya apa yang baru saja terjadi. Sutra berusaha terlihat tenang. Ia menyebut cahaya itu sebagai berkah dari Gandharva, alasan sederhana agar mereka tak curiga. Caitlyn tampak lega, meski masih heran. Putri itu menatapnya lebih dalam. Gerakannya di medan tempur tadi terlalu cepat untuk pemula. Ia menebak Sutra mungkin pernah melawan makhluk seperti itu sebelumnya. Sebelum Sutra sempat menjawab, Karak memanggil mereka. Ia menunjuk sesuatu di kejauhan, sebuah pintu batu besar yang tertutup. Sutra memperhatikan ukiran aneh di sekitar pintu. Ada cahaya samar di sela bebatuan, seperti memandu ke sesuatu yang tersembunyi. Mereka masuk perlahan. Udara di dalam terasa lebih sejuk, dan di tengah ruangan berdiri kristal besar yang memancarkan cahaya biru lembut. Sutra terpaku. Pemandangan itu membuatnya teringat pada sesuatu yang sangat familiar dari dunia game, struktur yang disebut Tahun Portal. Karak menatapnya penasaran. Ia bertanya apakah Sutra tahu apa itu, namun sang pangeran hanya menjawab samar, ia belum yakin. Dalam hatinya, Sutra yakin betul. Pola di sekitar kristal itu khas buatan ras dwarf, teknologi kuno yang memungkinkan perjalanan jarak jauh. Ia mengingat kembali pengalaman lamanya di game. Saat bermain sebagai Zephyr, ia tidak pernah menemukan portal semacam ini. Tapi ketika bermain sebagai hero, ia sempat melihatnya beberapa kali. Sutra melangkah mendekati kristal dan menatapnya dari dekat. Ia yakin, jika energi mana dialirkan ke dalamnya, alat itu bisa diaktifkan. Ia menoleh ke arah Caitlyn, memberitahu bahwa benda itu kemungkinan besar adalah portal. Caitlyn tampak ragu, tapi tertarik. Seira ikut memperhatikan. Ia menilai dari bentuk dan pola ukirannya, kemungkinan besar memang alat transportasi buatan dwarf. Mereka hanya perlu tahu kemana portal itu terhubung. Karak menemukan sesuatu di sisi dinding, ukiran panjang menyerupai tulisan kuno. Ia memanggil Sutra untuk melihatnya. Mereka semua mendekat, memperhatikan ukiran itu. Huruf-hurufnya kasar dan asing, bukan seperti tulisan bangsa Demon. Caitlyn menegaskan bahwa itu jelas bukan tulisan Demon biasa, melainkan simbol-simbol dwarf. Tak satu pun dari mereka memahaminya. Karak bertanya apakah ada di antara mereka yang bisa membacanya. Namun, Caitlyn menggeleng tak tahu. Caitlyn menoleh ke Seira untuk memastikan, tapi ajudannya hanya tersenyum kikuk dan mengakui hal yang sama. Tiba-tiba, Sutra membuka suara. Ia perlahan membaca ukiran itu dengan lancar, menyebutkan lokasi Giska Mountains, portal nomor 2 dan keterhubungannya dengan portal nomor 3. Semua orang menatapnya heran. Sutra sendiri terkejut, ia tidak tahu bagaimana bisa membaca bahasa yang belum pernah ia pelajari. Tepat saat itu, notifikasi sistem muncul di hadapannya. Ia baru saja memperoleh kemampuan baru, Dwarven Language level 1. Karak memandangnya takjub, menanyakan apakah benar Sutra bisa membaca tulisan itu. Sutra hanya mengangguk pelan, pura-pura biasa saja. Caitlyn mendekat, masih kebingungan bagaimana Sutra bisa memahami bahasa ras lain. Namun sang pangeran mengalihkan perhatian mereka dengan menyebut tulisan lain di bawahnya. Ia membaca maknanya, portal itu bisa diaktifkan dengan memasukkan aliran mana ke dalam kristal. Sutra meminta Caitlyn melakukannya karena dirinya belum terlalu mahir mengendalikan mana. Dalam hati, ia tahu alasan sebenarnya, ia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Caitlyn maju dan menempelkan telapak tangannya ke permukaan kristal. Cahaya biru mulai berputar perlahan di dalam bola itu. Arus energi keluar dari tubuhnya, terserap sepenuhnya ke dalam kristal. Ruangan mulai bergetar halus, dan udara berubah lebih hangat. Beberapa detik kemudian, cahaya dari kristal itu menyilaukan seluruh ruangan. Garis-garis ukiran di lantai menyala seperti aliran listrik hidup. Di ruangan itu, muncul hologram besar berbentuk peta pegunungan. Semua orang terdiam terpaku melihatnya.
Peta itu menunjukkan dua titik bercahaya, posisi mereka saat ini dan lokasi portal ketiga yang terhubung. Sutra menduga ada lorong dwarf yang menghubungkannya. Karak menanggapi, itu berarti mereka bisa menyerang pasukan Scarlet Lightning dari sisi belakang pegunungan, memberi keuntungan besar bagi pasukan utama. Sutra mengangguk setuju. Strategi itu berpotensi membalikkan keadaan sepenuhnya dan memberi mereka keunggulan mutlak di medan perang. Ia memutuskan untuk menghentikan ekspedisi sementara dan kembali melapor kepada kakaknya. Dengan begitu, rencana besar ini bisa segera dijalankan sebelum musuh menyadarinya. Setelah menemukan keberadaan sebuah portal misterius, Sutra segera melaporkannya pada saudaranya, Chris, dengan nada penuh semangat namun tetap berhati-hati. Chris tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Siapa sangka di tempat terpencil seperti itu ada portal tersembunyi. Wajahnya berbinar kagum, memuji kecerdasan Sutra yang tak disangkanya mampu menemukan hal sebesar ini. Dengan nada serius tapi hangat, Chris berkata bahwa jika ada sesuatu yang diinginkan Sutra, ia akan mengabulkannya selama masih bisa dilakukan. Sutra sempat menolak dengan sopan, tapi Chris bersikeras. Sebagai kakak sekaligus ketua, ia ingin memberi hadiah untuk pencapaian adiknya itu. Nada suaranya berubah lembut. Chris menambahkan, bila Sutra menolak, itu justru akan melukai perasaannya sendiri. Sutra tampak ragu. Ia bertanya pelan, apakah boleh meminta sesuatu yang mungkin terdengar sedikit keterlaluan? Chris tertarik, matanya menyipit penasaran akan permintaan itu. Dengan gugup, Sutra akhirnya mengutarakan keinginannya, ia ingin belajar seni bela diri Beast God Fish Art dari Chris. Wajah Chris langsung menegang. Ia menatap Sutra seolah memastikan apakah adiknya benar-benar serius dengan permintaan itu. Sementara itu, dalam hati Sutra menyadari alasannya. Ia tidak terlalu mahir menggunakan senjata karena batasan level, namun teknik bela diri adalah hal berbeda, sesuatu yang bisa ia kuasai tanpa bergantung pada senjata. Ia tahu betul Beast God Fish Art adalah seni bela diri khusus keluarga inti Lycanthrope, teknik bertarung peringkat S yang tak sembarang orang bisa pelajari. Ia sadar permintaannya terlalu besar, dan bersiap jika Chris menolak. Sutra menghela napas kecil, berkata bahwa mungkin permintaan itu memang mustahil. Ia mencoba menenangkan diri, seolah tak ingin berharap lebih. Namun, di luar dugaan, Chris tersenyum dan menyetujuinya. Ia berkata akan mengajarkan teknik itu, meski tentu saja tidak sampai ke bagian rahasianya. Chris menegaskan bahwa bagian inti tetap tak bisa diajarkan, namun ia bersedia memberikan pelatihan dasar dan prinsipnya. Sutra menatapnya dengan mata berbinar. Ia tak menyangka Chris benar-benar setuju. Chris lalu menambahkan bahwa setidaknya ia bisa mengajarkan pengendalian aura. Ia menatap Sutra dan bertanya dengan tenang, apakah hadiah itu cukup baginya? Suasana di antara mereka terasa hangat, diwarnai rasa hormat dan rasa kagum yang tulus. Chris memperhatikan ekspresi adiknya yang diam terlalu lama, sedikit bercanda menanyakan apakah Sutra tidak menyukai hadiah itu. Spontan, Sutra menegaskan bahwa ia sangat senang, bahkan merasa itu sudah lebih dari cukup. Melihat antusiasmenya, Chris dan Caitlin tersenyum. Mereka tampak hangat. Lalu Chris dengan nada lembut berkata bahwa mulai sekarang, ia merasa sudah pantas memanggil Sutra sebagai saudaranya. Sutra terdiam sesaat, sedikit bingung dengan ucapan itu. Kata saudara terasa asing namun juga hangat di telinganya. Ia menatap Chris, terdiam sejenak. Dalam hati, ia merasa kata itu mengandung makna yang dalam, lebih dari sekadar hubungan darah. Sutra menghela napas pelan. Ia memutuskan menerima sebutan itu. Bahkan mengaku mulai menyukainya. Dengan perasaan tulus, ia mengiyakan dan mengulurkan tangan. Mereka pun berjabat tangan sebagai tanda dimulainya hubungan baru. Dalam hati, Sutra berjanji akan bekerja sama dengan Chris dan Caitlin mulai dari hari itu. Ia merasa aliansi mereka bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari kepercayaan sejati. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya, menandakan bahwa aliansi resmi telah terbentuk antara dirinya, Chris Moonlight, dan Caitlin Moonlight. Statusnya masih aliansi normal, tapi itu saja sudah membuatnya lega. Sementara itu, di sisi lain dunia, suasana berbeda terjadi. Di kamp musuh mereka, suku Scarlet Lightning, tampak beberapa prajurit sedang menyeret seseorang yang tertangkap. Salah satu dari mereka menatap sinis tahanan itu, memperingatkan bahwa seharusnya ia tidak datang ke wilayah mereka. Dengan nada merendahkan,
ia bertanya mengapa seorang putri sepertinya datang ke tempat berbahaya ini. Identitas tahanan itu akhirnya terungkap, ternyata dia adalah Felicia Doomblade, putri ke-6 dari keluarga Doomblade sekaligus saudari Sutra sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Sutra tengah memeriksa jendela statusnya. Pandangannya berhenti pada satu bagian yang menarik perhatiannya, atribut Charisma. Ia menyadari sesuatu aneh. Biasanya setiap kali naik level, seluruh statistiknya bertambah 2 poin. Tapi entah sejak kapan, Charismanya hanya meningkat 1. Ia mulai berpikir, mencoba mencari penyebabnya. Dalam pikirannya, ia teringat bahwa di game original Night Saga, atribut Appearance dan Charisma merupakan dua hal yang berbeda. Sutra menjelaskan dalam hati, bahwa Appearance hanyalah ukuran ketampanan atau kecantikan, sedangkan Charisma mencerminkan seberapa disukai seseorang oleh karakter lain di dunia ini. Ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Menurutnya, perkembangan sejauh ini sudah baik, jadi tak perlu terlalu dipusingkan. Matanya berbinar kembali saat menyadari bahwa levelnya hampir mencapai 10, tonggak penting yang ia tunggu-tunggu. Ia teringat bagaimana dalam game, saat karakter Zephyr dan Loh mencapai level 10, kemampuan unik mereka ikut meningkat satu tingkat. Sutra yakin hal serupa akan terjadi padanya. Begitu mencapai level 10, unique skill-nya pasti ikut naik 1 poin. Ia menggenggam tangan penuh semangat. Tak lama, bawahannya, Karak, datang memanggilnya. Ia melapor bahwa segala persiapan sudah selesai dan menanyakan apakah mereka akan segera berangkat. Sutra mengangguk mantap, memberi perintah singkat untuk berangkat. Mereka berjalan keluar dari markas. Karak sempat menyinggung bahwa suasana hati Sutra tampak baik hari itu, menebak pasti ada hal menyenangkan yang terjadi. Sutra hanya menjawab singkat, menahan senyum kecil di wajahnya. Begitu keluar, pasukan mereka sudah berbaris rapi di halaman, menunggu instruksi. Suasana dipenuhi aura disiplin dan kesiapan tempur. Dengan suara tegas, Sutra memberi komando keberangkatan. Pasukan langsung bergerak serentak, menunjukkan koordinasi yang solid. Rombongan mereka tiba di lokasi gua tempat portal ditemukan sebelumnya. Cahaya dari dalam gua samar terlihat, mengingatkan Sutra pada penemuan awalnya. Sebelum masuk lebih dalam, mereka menghadapi beberapa monster yang berkeliaran di sekitar jalur masuk. Para prajurit dengan sigap menyingkirkannya satu persatu. Setelah jalannya bersih, mereka akhirnya mencapai ruang utama, tempat portal misterius itu berada. Energi sihir samar masih terasa di udara. Chris yang datang bersama mereka langsung memanggil bawahan yang sebelumnya ditugaskan untuk menyelidiki area itu. Menanyakan hasil penyelidikan mereka, bawahan itu melapor bahwa hasilnya sesuai prediksi, portal tersebut ternyata terhubung dengan sungai Eska di pegunungan Giska. Chris kemudian memastikan kondisi alat yang digunakan untuk mengamankan portal. Bawahannya meyakinkan bahwa semuanya berfungsi sempurna, bahkan memuji ketangguhan karya tangan para dwarf yang membuatnya. Mendengar laporan itu, Chris tersenyum puas. Ia memberi perintah untuk segera melaksanakan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Bawahan itu mulai menyalurkan mana ke bola kristal besar di tengah ruangan. Cahaya biru lembut mulai berputar, membentuk pusaran energi yang stabil. Kilatan cahaya semakin kuat. Portal perlahan terbuka, memancarkan aura magis yang bergetar di udara. Semua orang menatapnya dengan campuran takjub dan waspada. Sutra terpaku di tempat. Dalam hati, ia hampir tak percaya bahwa dirinya sedang menyaksikan sebuah gate asli secara langsung, sesuatu yang dulu hanya ia lihat dalam game. Caitlin menatapnya dengan ekspresi heran karena Sutra hanya diam saja. Tersadar dari lamunannya, Sutra buru-buru menjawab dan menyatakan kesiapannya untuk ikut masuk. Ia melangkah ke dalam portal, sinar putih menyelimuti tubuhnya seketika. Sensasi aneh mengalir, seolah ruang dan waktu berputar di sekelilingnya. Sesaat kemudian, mereka keluar di sisi lain portal. Udara di sana terasa lebih dingin, dengan pemandangan pegunungan terbentang luas di bawah langit kelabu. Sutra menoleh ke bawah, matanya melebar saat melihat apa yang terhampar di bawah tebing tempat mereka berdiri. Di bawah sana, tampak perkemahan besar milik suku Scarlet Lightning. Bendera-bendera merah berdesir tertiup angin, menandakan jumlah pasukan yang sangat banyak. Chris tersenyum tipis, menilai situasi dari atas. Semua berjalan sesuai dugaannya, musuh memang berada tepat di bawah lokasi portal itu. Ia memperkirakan jumlah pasukan musuh sekitar 5.000 orang. Strateginya segera terbentuk. Jika menyerang dari belakang,
mereka harus memprioritaskan gudang persediaan. Chris menimbang rencana itu dalam pikirannya. Bila Jenderal Bandal menyerang dari depan untuk menarik perhatian, tim mereka bisa menyusup dari belakang dan membakar logistik musuh. Namun Seira, salah satu anggota tim, mengangkat keraguan. Ada sesuatu yang terasa aneh dengan kondisi kamp musuh. Chris memperhatikan kembali area itu, menyadari bahwa sebagian besar pasukan Scarlet Lightning justru tidak terlihat. Ia mulai bertanya-tanya kemana mereka semua pergi. Sutra, yang punya penglihatan tajam, tiba-tiba menangkap sesuatu di kejauhan. Ia melihat gerakan samar di antara kabut. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan. Di kejauhan tampak sekelompok orang tengah bertarung sengit. Chris menyuruh Sutra memfokuskan auranya ke mata agar bisa melihat lebih jelas. Meski agak ragu, Sutra menuruti instruksi itu. Begitu ia menyalurkan aura ke matanya, pandangannya langsung menjadi tajam. Dunia di depannya terasa lebih terang dan detail. Kini ia bisa melihat pertarungan itu dengan jelas. Tubuh-tubuh bergerak cepat, dan ledakan energi sesekali meletup di udara. Caitlin memperhatikan juga dari sisi lain. Dari ciri-cirinya, kelompok itu tampak berasal dari suku Lightning, tapi mereka tampak bertarung melawan pihak yang tak dikenali. Chris mengamati formasi mereka dengan seksama. Ukuran pertempurannya kecil, tidak seperti operasi militer besar. Itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sutra memperkuat fokusnya, mencoba mengenali sosok-sosok di antara pertempuran itu. Sesuatu terasa aneh pada cara mereka bergerak. Akhirnya ia bisa melihat dengan jelas, itu adalah para Dark Elf. Sesuatu yang tak seharusnya berada di sana. Caitlin kaget mendengarnya. Sutra menjelaskan bahwa tubuh mereka lebih kecil dari rata-rata, dan yang membuatnya yakin adalah keberadaan Drakos yang bertarung di sisi mereka. Tiba-tiba, Chris melihat pasukan Dark Elf mulai mundur. Pertarungan itu berakhir lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah komandan suku Dark Elf kalah? Atau memang itu hanya bentrokan kecil yang tidak direncanakan? Karak, yang sedari tadi diam, ikut bicara. Ia bingung mengapa pertarungan berakhir begitu cepat tanpa tanda-tanda hasil jelas. Sutra menatap jauh ke arah bekas medan tempur. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang dilakukan para Dark Elf di wilayah ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan kembali ke markas utama untuk melaporkan temuan tersebut pada Jenderal Bandal melalui komunikasi sihir. Begitu terhubung, Bandal memuji mereka. Ia sudah mendengar kabar penemuan portal The Dwarf dan mengakui kemampuan pasukan Chris. Namun, ia penasaran bagaimana mereka bisa tahu keberadaan portal itu dari awal. Chris menjawab santai bahwa bukan dirinya yang menemukannya, melainkan Pangeran ke-9, Sutra. Mendengar itu, Sutra hanya tersipu, berusaha merendah sambil mengatakan bahwa semua itu hanyalah keberuntungan. Sutra menatap layar komunikasi sihir itu dalam diam. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, campuran antara nostalgia dan kebingungan. Melihat Jenderal Bandal lagi membuatnya teringat masa lalu yang tidak sepenuhnya menyenangkan. Bandal tersenyum hangat. Ia memuji kontribusi Sutra dan menjanjikan hadiah layak dari Kastil Raja Iblis atas penemuan portal tersebut. Chris menanggapi dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa sebelum berbicara soal hadiah, mereka baru saja menyaksikan pertarungan kecil di dekat perkemahan suku Lightning, dan ingin tahu apakah Bandal mengetahui sesuatu tentang hal itu. Bandal tampak berpikir sejenak, lalu menjawab tenang. Ia menduga bahwa pertempuran itu melibatkan para Dark Elf yang entah bagaimana ikut bergabung dalam konflik karena alasan pribadi. Chris mengernyit. Baginya, hal itu janggal, karena menurut informasi terakhir, suku Dark Elf seharusnya berada di pihak pasukan bantuan dari Kastil Raja Iblis. Tidak seharusnya mereka saling bertarung. Bandal mengangkat bahu, menjelaskan bahwa menurut laporan yang ia terima, kelompok Dark Elf itu awalnya hanya berniat mengintai area sekitar. Namun situasi di lapangan tiba-tiba berubah dan berujung bentrok. Nada suaranya mendadak lebih serius. Ia menambahkan bahwa ada masalah lain yang lebih mendesak dibanding bentrokan kecil tersebut. Chris menatap tajam, meminta penjelasan. Bandal kemudian mengungkapkan bahwa ketua dari unit independen Dark Elf telah ditangkap oleh suku Scarlet Lightning. Sutra terkejut mendengarnya. Dengan cepat ia bertanya siapa sebenarnya komandan dari unit independen itu. Bandal menjawab pelan namun tegas. Orang itu adalah putri ke-6, Felicia Dumblet, saudari Sutra sendiri.
Nama itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Chris, Caitlin, dan orang yang hadir menatap satu sama lain, tidak percaya. Mereka semua tahu siapa Felicia, tapi tak pernah membayangkan akan mendengar kabar seperti ini. Sementara itu, Sutra hanya terpaku. Dalam pikirannya, ia teringat silsilah keluarganya. Felicia adalah putri dari Sylvia Dumblet, Ratu Ketiga, dan juga saudari kembar dari Sylvan Dumblet, Pangeran Kelima. Ia merenung lebih dalam. Dalam game, Felicia dan Sylvan termasuk ke dalam faksi putri keempat, Anastasia Netrian, faksi yang dulu selalu menjadi musuhnya. Karena itu, ia selalu menganggap mereka sebagai lawan alami. Namun kenyataan di dunia ini berbeda. Ia tak mengerti mengapa Felicia tiba-tiba muncul di wilayah ini. Mungkinkah ia bertindak sendiri untuk mengejar kepentingan tertentu? Chris, yang sedari tadi terdiam, bertanya pelan apakah suku Scarlet Lightning tahu bahwa tawanan mereka sebenarnya adalah Felicia Dumblet. Pertanyaan itu menimbulkan ketegangan baru. Bandal menjawab bahwa kemungkinan besar mereka belum mengetahuinya. Namun, ia belum bisa memastikan karena belum mendapat laporan lengkap dari pasukan pengintai. Chris menatapnya tajam dan menanyakan apa langkah Bandal selanjutnya. Suaranya terdengar tegas namun penuh kehati-hatian. Bandal menjelaskan bahwa jika situasinya memungkinkan, mereka akan mencoba menyelamatkan Felicia tanpa menimbulkan konflik terbuka. Chris menegaskan kembali, memastikan apakah Bandal benar-benar tidak berniat menyerah lebih dulu. Bandal mengangguk, ia tidak punya niat untuk tunduk atau mundur sebelum mencoba semua cara. Setelah itu, Bandal menutup pembicaraan dengan mengatakan akan mengumpulkan lebih banyak informasi di pihaknya. Ia berjanji akan segera menghubungi mereka jika ada perkembangan baru. Komunikasi sihir berakhir. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar napas mereka yang berat. Chris menatap ke arah portal yang masih berkilau redup. Ia menghela napas pelan, lalu berkata bahwa tampaknya Felicia, saudari tertua mereka yang brilian, kini telah menjadi tawanan musuh. Suaranya terdengar getir. Caitlin langsung bereaksi. Ia berseru penuh emosi, menegaskan bahwa mereka harus menyelamatkan Felicia secepat mungkin. Selama ia masih hidup, Chris menatap adiknya yang berapi-api itu. Ia mengakui niatnya mulia, namun menegaskan bahwa menyelamatkan Felicia tidak akan semudah yang dibayangkan. Risiko mereka tertangkap pun sangat tinggi. Namun Caitlin tidak peduli. Matanya berkilat tekad. Baginya, ini bukan soal strategi, tapi soal keluarga. Ia tak mau hanya diam ketika saudarinya berada dalam bahaya. Chris terdiam lama. Ia tahu Caitlin benar, tapi juga tahu betapa berbahayanya tindakan gegabah. Pertarungan batin itu terlihat jelas di wajahnya. Dalam hati, Chris mengakui bahwa ia juga ingin menyelamatkan Felicia. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, perasaan bahwa rencana ini bisa saja menjebak mereka semua. Sementara itu, Sutra hanya berdiri di sana, menatap keduanya bergantian. Ia belum sepenuhnya memahami situasi politik di balik ini semua. Tapi satu hal pasti, keadaan akan semakin rumit mulai sekarang. Di dalam tenda, Chris memaparkan rencana sederhana kepada rekan-rekannya. Begitu pasukan utama Jenderal Bandal berhasil memancing suku Lightning keluar, mereka akan melancarkan serangan kejutan dari belakang, tepat ke jantung kam musuh. Ia melanjutkan dengan tenang namun tegas. Setelah kekacauan tercipta di barisan musuh, Chris sendiri akan menerobos pusat markas dan membuat keributan sebesar mungkin, sementara Caitlin dan Sutra memimpin pasukan mereka masing-masing untuk melanjutkan misi utama. Sutra menatap Chris sambil memastikan maksudnya. Ia bertanya apakah yang dimaksud dengan misi adalah menyelamatkan saudari mereka, Felicia. Chris mengangguk, menjelaskan bahwa mereka akan membakar persediaan makanan dan gudang senjata musuh terlebih dahulu, baru setelah itu menjemput Felicia. Namun Chris menegaskan satu hal, bila keadaan menjadi tidak memungkinkan, mereka harus segera mundur. Ia tidak ingin kehilangan nyawa satu pun lagi, bahkan demi Felicia. Ucapannya terdengar dingin, tapi jelas. Caitlin menatap kakaknya dengan marah. Ia memprotes, menuduh Chris terlalu kejam karena berbicara seperti itu tentang saudari mereka sendiri. Tapi Chris menegaskan kembali bahwa ia bukan hanya kakak, ia juga komandan unit, dan keputusan harus berdasarkan strategi, bukan perasaan. Sutra memperhatikan suasana tegang di antara keduanya. Dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh dengan sikap Chris. Seolah pria itu tidak benar-benar peduli pada keselamatan Felicia, dan mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua sebelumnya.
Pertemuan itu pun diakhiri dengan cepat. Tanpa banyak bicara, mereka bersiap untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Di medan depan, Jenderal Bandal berdiri gagah di medan perang. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju menghancurkan suku Scarlet Lightning yang menjadi target utama misi ini. Sementara itu, Chris dan timnya mengamati dari tebing di belakang kamp musuh. Dari kejauhan, mereka memperhatikan setiap pergerakan dengan cermat, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di dalam perkemahan, suku Scarlet Lightning tampak lengah. Tidak ada tanda-tanda mereka menyadari bahwa pasukan besar sedang bersiap menyerang dari dua arah sekaligus. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang udara. Api dan asap membubung tinggi, memecah keheningan malam dan menandakan dimulainya pertempuran sengit. Jenderal Bandal tidak menunda. Dengan sorak perang yang keras, ia memimpin pasukan utamanya menyerbu langsung ke garis depan musuh. Seruan bunuh mereka semua menggema di medan tempur, diiringi deru langkah kaki dan dentuman senjata yang saling beradu. Di sisi lain, Karak mulai gelisah. Ia bertanya mengapa mereka belum bergerak, padahal pertempuran sudah dimulai. Sutra menahannya, meminta menunggu sinyal dari kelompok Bandal terlebih dahulu. Sementara itu, di garis depan, pasukan Bandal bertarung dengan sengit. Mereka berhasil menekan musuh yang belum sepenuhnya siap menghadapi serangan tiba-tiba itu. Pertempuran semakin memanas. Pasukan Jenderal Bandal berhasil memukul mundur lawan yang panik dan belum sepenuhnya siap. Serangan awal mereka berjalan sukses, membuat pasukan Scarlet Lightning kehilangan kendali di medan perang. Di tengah kekacauan itu, Bandal mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberikan sinyal yang sudah disepakati sebelumnya. Itu tanda bagi pasukan pendukung di belakang untuk mulai bergerak. Chris yang mengamati dari kejauhan segera menyiapkan pasukannya. Tatapannya fokus ke arah kamp musuh, lalu memberi aba-aba agar semua bersiap. Saat sinyal itu muncul, mereka tahu waktunya telah tiba. Dengan suara rendah tapi mantap, Chris memberi komando terakhir. Mereka akan menjalankan rencana sesuai yang telah dibicarakan, menyerang dari belakang dan menciptakan kekacauan besar di barisan musuh. Tanpa ragu, mereka semua menyerbu dari arah belakang perkemahan. Suara teriakan dan derap langkah bergabung menjadi satu, menandai dimulainya serangan kedua yang tak kalah dahsyat. Musuh terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka serangan dari dua arah sekaligus. Dalam sekejap, formasi mereka berantakan, sementara pasukan Chris terus menekan tanpa memberi celah. Pertarungan pun pecah di seluruh penjuru kamp. Suara benturan senjata, sihir yang meledak, dan teriakan perang memenuhi udara malam itu. Di tengah kekacauan, Caitlin berteriak mengingatkan Sutra agar berhati-hati. Sutra menoleh sekilas dan tersenyum singkat, memastikan bahwa ia juga akan baik-baik saja. Sutra kemudian membuka minimap miliknya, memantau posisi musuh dan pasukannya. Matanya bergerak cepat menilai situasi. Ia segera memberi instruksi taktis pada pasukan. Mereka diminta bergerak ke kiri dan langsung menyerang area penyimpanan logistik musuh, tempat makanan dan suplai disimpan. Karak yang memimpin barisan depan mengangkat kapaknya dan meneriakkan perintah serangan. Suaranya menggema, membangkitkan semangat pasukannya untuk menembus pertahanan lawan. Dengan semangat membara, Karak dan anak buahnya menerjang musuh yang menghadang. Setiap tebasan kapaknya meninggalkan luka dan teriakan kesakitan dari pihak lawan. Namun dalam kekacauan itu, Karak sempat lengah. Dari sisi kanan, seorang prajurit musuh melompat dengan tangan mengepal, siap menyerang. Sebelum pukulan itu mengenai Karak, sebuah pisau melayang cepat menembus udara, menghantam musuh itu tepat di kepala. Ternyata, itu adalah skill baru yang baru saja ia kuasai, dagger throwing. Sutra memperhatikan efeknya dengan kagum, merasa puas melihat skill barunya bekerja sempurna di medan sebenarnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Keberhasilan kecil itu memberi dorongan percaya diri di tengah situasi penuh bahaya. Karak menatapnya tak percaya. Ia heran sejak kapan pangeran muda itu bisa melakukan serangan semacam itu. Sutra hanya menjawab santai, menyebutnya kemampuan kecil yang tak perlu dipikirkan. Dalam hati, ia mengingat bahwa skill itu muncul setelah percobaan sederhana semalam. Mereka terus melaju menembus perlawanan musuh. Karak menunjuk ke arah beberapa bangunan kayu di sisi kamp, mengira itu gudang makanan. Ia bertanya apakah mereka langsung membakarnya saja. Sutra sempat hendak mengiyakan, tapi pikirannya terganggu oleh satu hal.
Jika Felicia ternyata berada di dalam salah satu tenda itu, ia bisa ikut terbakar bersama semua logistik musuh. Dengan cepat, ia membatalkan perintah sebelumnya dan memutuskan untuk mencari Felicia lebih dulu. Karak tampak bingung, tapi tetap mengikuti arahan pangerannya tanpa banyak tanya. Sutra kembali membuka minimapnya, mencoba mendeteksi posisi Felicia. Ia memperhatikan tanda-tanda warna yang muncul di layar. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa Felicia pasti tergolong NPC netral. Jika benar, seharusnya warna indikatornya bukan merah, melainkan biru atau ungu. Begitu menemukan titik yang mencurigakan, ia langsung memberi komando untuk bergerak ke arah itu. Karak mengikuti dari belakang, menebas musuh yang berani menghalangi jalan mereka. Mereka tiba di sebuah tenda besar di bagian dalam kamp. Sutra yakin tempat itu yang ia cari. Namun, saat masuk, ia tidak melihat siapapun di dalamnya. Saat ia melangkah lebih dalam, suara lembut memanggil namanya dari sudut gelap tenda, suara yang sangat ia kenal. Sutra menoleh cepat, dan di sana ia melihat Felicia. Gadis itu terikat rantai, tampak lemah dan kelelahan. Felicia menatapnya bingung, tidak menyangka ia akan muncul di situ. Wajahnya penuh luka dan debu, tapi matanya masih menyala dengan keteguhan. Tanpa banyak bicara, Sutra segera berlutut dan mulai melepaskan rantai yang mengikat Felicia. Ia meminta gadis itu diam dan tidak bergerak agar pekerjaannya cepat selesai. Sambil bekerja, Sutra menilai situasi. Tempat itu terlalu berbahaya untuk berlama-lama. Dalam pikirannya, ia sadar, menyelamatkan Felicia sekarang bukan hanya soal moral, tapi juga kesempatan agar sang gadis berhutang budi padanya di masa depan. Felicia hanya terdiam, mungkin kelelahan atau terkejut. Kata-kata pun tak sempat keluar dari bibirnya. Begitu rantai terakhir terlepas, mereka segera keluar dari tenda itu. Felicia menarik napas lega, akhirnya bisa merasakan udara bebas setelah lama terkurung. Sambil berjalan, Felicia menatap Sutra dengan heran. Ia baru tahu bahwa Chris dan Caitlin juga ikut datang untuk menyelamatkannya. Sesuatu yang tampak membuatnya bingung sekaligus haru. Sutra hanya menjawab santai, menganggap hal itu wajar. Bukankah mereka semua memang satu keluarga dan satu tim? Namun ekspresi Felicia terlihat canggung, seolah ada hal lain yang ia pikirkan. Percakapan itu terputus ketika Karak tiba-tiba berteriak memperingatkan mereka. Musuh sudah menyerbu ke arah posisi mereka dari luar tenda. Sutra segera bereaksi, meminta Felicia untuk mengikutinya. Ia akan menemukan rute terbaik untuk keluar dari situasi itu. Di tengah pelarian mereka, Felicia sempat menatap Sutra heran. Ia baru menyadari bahwa pemuda itu memanggilnya dengan nama tanpa gelar apapun, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Felicia menatap punggung Sutra yang berlari di depan, memperhatikan caranya bergerak cepat dan fokus. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya kali ini. Namun tiba-tiba, ia berteriak memperingatkan Sutra. Dari arah depan, sebuah cahaya sihir meluncur cepat ke arahnya. Belum sempat menghindar, panas sihir itu menghantam tubuh Sutra tepat di dada. Ledakannya membuat api membungkus seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ledakan itu memekakkan telinga. Felicia hanya bisa menjerit panik saat melihat tubuh Sutra diselimuti kobaran api yang menyala di tengah debu dan asap pertempuran. Ia terpaku beberapa detik, napasnya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, sementara pandangannya tak lepas dari api yang melahap Sutra. Namun ketika seorang musuh mencoba menyerangnya dari belakang, Felicia tidak sempat bereaksi. Sebelum serangan itu sampai, sebuah panas sihir lain menembus kepala musuh itu, menjatuhkannya seketika. Felicia menoleh cepat dengan wajah bingung. Dari mana panah itu datang? Ternyata, di tengah asap yang mulai menipis, sosok Sutra berdiri lagi. Api di tubuhnya padam, dan di atas kepalanya muncul notifikasi skill baru yang ia dapatkan dari pengalaman tadi. Tanpa menunggu lama, Sutra menembakkan panah sihir beruntun ke arah musuh lain. Setiap anak panah yang ia lepaskan mengenai sasaran dengan presisi menakjubkan. Senyum lebar terukir di wajahnya. Ia tampak benar-benar menikmati kekuatan barunya. Setelah itu, ia menembakkan lebih banyak panah lagi, menghantam musuh-musuh yang berusaha kabur. Dengan semangat membara, Sutra tertawa kecil, merasa seperti benar-benar seorang penyihir sejati untuk pertama kalinya. Ia menyadari meskipun skill barunya masih level rendah, kekuatannya sudah luar biasa. Ia tak bisa menahan tawa puasnya. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama.
Sebuah panah es tiba-tiba jatuh di dekatnya, meledak dan memercikkan serpihan beku ke segala arah. Sutra menoleh dan melihat pemanah musuh di atas menara, menarik busur sihir lagi, kali ini menargetkan Felicia. Naluri melindungi muncul begitu saja. Sutra berlari dan mendorong Felicia ke samping, menyuruhnya menjauh dari garis tembak. Felicia sempat terpeleset ke tanah dan menatap Sutra dengan kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa pemuda itu malah menempatkan dirinya di posisi berbahaya. Sutra berdiri tegak menghadapi serangan berikutnya. Tatapannya tajam, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Puluhan panah es meluncur bersamaan ke arahnya, namun di saat yang sama, sorot matanya justru berbinar. Ia mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan, dan seketika panah-panah itu menghujaninya, menimbulkan ledakan es di sekelilingnya. Asap dingin menutupi pandangan. Dari balik kabut beku itu, muncul notifikasi baru di hadapannya. Ia baru saja memperoleh skill Ice Arrow level 1. Wajahnya tersenyum puas, seolah ledakan tadi hanyalah latihan biasa. Namun saat hendak tertawa lagi, tubuhnya tiba-tiba limbung. Rasa dingin menyebar dari dadanya ke seluruh tubuh. Sutra menunduk dan melihat panah es tertancap dalam di dadanya. Nafasnya tersengal, darah mulai membasahi bajunya. HP-nya tersisa sangat sedikit. Ia sadar jika terkena satu serangan lagi, nyawanya bisa melayang. Pikiran panik mulai muncul di kepalanya. Ia tahu tidak ada cukup waktu untuk menggunakan potion. Felicia melihatnya dengan ekspresi campur aduk, antara cemas dan marah. Ia berjalan mendekat, lalu menggerutu bahwa tak ada yang memintanya melakukan hal bodoh seperti itu. Sutra hanya menatapnya bingung, belum paham maksudnya. Felicia menatap lurus ke matanya. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa di antara mereka berdua, justru Sutralah yang paling lemah. Jadi siapa sebenarnya yang perlu diselamatkan? Sutra hanya bisa terdiam. Dalam hati, ia menyadari bahwa gadis itu telah salah paham sepenuhnya atas tindakannya barusan. Sambil memalingkan pandangan, ia menatap ke arah pemanah musuh sebelumnya. Namun ternyata, musuh itu sudah tak bergerak. Felicia lah yang membunuhnya. Sutra hanya bisa menghela napas, ia paham sekarang kenapa gadis itu salah paham. Ia mungkin mengira Sutra bertindak nekat karena ingin pamer keberanian di depannya. Felicia kemudian menatap Sutra lagi dengan tatapan penasaran. Ia bertanya, sejak kapan pemuda itu bisa menggunakan sihir? Felicia tiba-tiba mendekat dan tanpa peringatan mencabut panah es yang masih menancap di dada Sutra. Rasa sakit luar biasa membuatnya berteriak spontan. Namun beberapa detik kemudian, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi hangat. Suara gemuruh sihir terdengar lembut di sekitarnya. Felicia mengangkat tangannya, mengeluarkan cahaya hijau lembut dari telapaknya. Ia menggunakan sihir penyembuhan untuk menutup luka Sutra. Cahaya itu menyelimuti dadanya perlahan, menutup luka yang melubangi sebagian tubuhnya. Dalam waktu singkat, darah berhenti mengalir. Notifikasi baru muncul di hadapan Sutra. Ia baru saja memperoleh skill Hell level 1. Dalam hati, ia kagum pada kekuatan alami Felicia yang memang dikenal sebagai penyihir jenius. Felicia menatapnya dengan lembut, menanyakan apakah ia sudah merasa lebih baik. Sutra mengangguk, mengaku bahwa darahnya sudah berhenti mengalir berkat bantuannya. Belum sempat mereka berbicara lebih lama, suara langkah berat dan napas kasar terdengar dari arah barat kam. Suaranya menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dari balik asap, muncul sosok raksasa bermata merah dan tubuh berotot besar. Monster itu meraung keras hingga debu di sekitar beterbangan. Sutra segera mengenalinya, itu adalah Blood Ogre, hasil mutasi dari ras Ogre biasa, jauh lebih kuat dan berbahaya. Felicia menatap ngeri, menyadari ukuran dan aura menakutkan makhluk itu. Ia bertanya dengan panik apakah mereka benar-benar harus kabur melewati monster sebesar itu. Sutra hanya mengangguk cepat, tanpa sempat menjawab panjang. Ia tahu satu hal, mereka tidak bisa bertarung langsung dalam kondisi sekarang. Mereka berlari kabur sementara, sembari memikirkan cara untuk mengalahkannya. Blood Ogre mengayunkan tangannya, menghantam tanah dengan keras. Serpihan batu beterbangan ke segala arah sementara mereka berdua berlari menghindar. Sutra heran. Dengan tubuh sebesar itu, monster itu justru bergerak sangat cepat, membuat mereka kesulitan menjauh. Felicia yang berlari di sampingnya menyarankan agar Sutra mengalihkan perhatian monster, sementara ia menyiapkan sihir untuk menyerang balik. Sutra menoleh cepat dengan wajah putus asa.
Ia tidak tahu bagaimana caranya menarik perhatian makhluk sebesar itu tanpa langsung mati di tempat. Namun dalam sekejap, ide muncul di kepalanya. Ia akan menarik agro monster itu seperti dalam game, membuat musuh fokus padanya agar Felicia bisa menyerang dengan aman. Sambil berlari, Sutra memanggil Karak, memastikan posisi pasukannya masih dekat. Ia meminta Karak bersiap dengan rencana baru. Sutra membuka inventory dan mengeluarkan senjata barunya, Dagger Dwarf. Ia menatapnya sejenak sebelum menggenggam erat dan berhenti berlari. Dengan langkah mantap, ia menancapkan senjatanya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya emas keluar dari tanah, membentuk simbol kerajaan. Skill buff aktif, Under the King's Banner, meningkatkan kekuatan sekutunya. Karak yang berada tidak jauh dari sana merasakan energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis. Dengan semangat baru, Karak mengangkat kapaknya, matanya bersinar penuh energi. Ia kini siap menghadapi monster itu tanpa rasa takut. Blood Ogre tampak ragu sejenak. Ia bisa merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul dari dua manusia di depannya. Karak tak menunggu lebih lama. Ia melompat tinggi dengan teriakan keras, mengayunkan kapak raksasanya ke arah dada Ogre. Tebasan pertama berhasil mengenai sasarannya, namun monster itu menahan dengan senjatanya. Benturan logam yang beradu menciptakan suara berat. Benturan itu membuat Ogre mundur beberapa langkah. Ia meraung marah, sementara Karak menyiapkan serangan berikutnya. Dengan kecepatan luar biasa, Karak menyerang lagi, kali ini mengarah ke perut monster. Tebasannya dalam, membuat Ogre mengerang kesakitan. Tubuh raksasa itu mulai goyah. Ia memukul tanah dengan tangan kirinya, mencoba menyeimbangkan diri. Dari belakang, Felicia sudah siap. Tangannya terangkat tinggi, menyatukan sihir yang berputar di sekelilingnya. Ia merapalkan mantra panjang, membentuk simbol-simbol sihir di udara. Angin mulai berputar di sekitar medan pertempuran. Dari ujung jarinya, Felicia melepaskan sihir berupa cairan licin yang menyelimuti tanah di bawah Ogre. Dalam sekejap, makhluk besar itu terpeleset. Karak tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia melompat sekali lagi, kali ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan terakhir. Dengan teriakan menggelegar, kapaknya menghantam perut Ogre tepat ketika makhluk itu tergeletak di tanah. Ogre meraung keras sebelum akhirnya tergeletak tak bernyawa. Sutra berdiri di kejauhan sambil terengah-engah. Ia tersenyum puas, monster paling berbahaya di medan itu akhirnya tumbang. Tubuh Sutra tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi hangat itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menandakan bahwa ia baru saja naik level. Wajahnya berseri-seri. Ia membuka status window miliknya dengan rasa penasaran yang sulit ditahan. Tulisan di layar menunjukkan, level 10 tercapai. Ia akhirnya mencapai target yang selama ini diincar. Notifikasi berikutnya muncul, buff, protagonis level 2, aktif. Lengkap dengan skill pasif baru yang ditambahkan otomatis. Sutra mengangkat tangannya, menatap cahaya keemasan yang mulai memudar. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Mantap, pikirnya, saatnya membuka hadiah level up. Jendela hadiah terbuka, menampilkan skill baru bernama Battlefield Blessing level 1. Efeknya membuat akurasi serangan musuh terhadap dirinya berkurang. Sutra tertawa kecil, menyadari kesamaan skill itu dengan efek Stormtrooper. Peluru atau panah musuh akan meleset begitu saja darinya. Dalam pikirannya, ia membayangkan adegan khas dari game ini sebelumnya, ratusan peluru ditembakkan, tapi tak satu pun mengenai sang protagonis. Ia terkekeh, merasa seperti karakter utama sejati. Dengan kemampuan baru itu, ia merasa lebih percaya diri. Kini ia bisa bertarung lebih leluasa tanpa terlalu takut terhadap serangan jarak jauh. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki bergemuruh dari segala arah. Puluhan musuh baru datang menyerbu, membuat tanah bergetar. Felicia menoleh panik ke arah Sutra yang masih memeriksa statusnya. Ia berteriak agar pemuda itu berhenti melamun dan segera bersiap. Felicia yang kesal langsung menghadapi beberapa musuh yang sudah mendekat. Ia mengangkat tangannya dan merapalkan mantra singkat. Sekejap kemudian, angin kencang berputar di sekitar mereka, membentuk pusaran yang menghempaskan musuh-musuh ke udara. Sutra terpukau melihatnya. Cara Felicia menggunakan kekuatan itu begitu alami dan indah sekaligus mematikan. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu. Apa yang dilakukan Felicia bukanlah sihir biasa. Energinya terasa berbeda, lebih murni,
lebih hidup. Itu bukan magic, tapi spirit power. Ia mengenali jenis kekuatan itu dari aura yang terpancar. Meski Felicia adalah Dark Elf yang dikabarkan telah terkorupsi, ia ternyata masih memiliki bakat alami sebagai pengguna spirit sejati. Sebelum menjadi penyihir, ia adalah seorang spirit wielder. Felicia terus menebas angin dengan sihirnya, menumbangkan musuh-musuh yang berani mendekat. Setiap gerakannya tampak ringan namun mematikan. Sutra hanya bisa tersenyum kagum, berpikir dalam hati, apa aku juga bisa memiliki kekuatan seperti itu suatu hari nanti. Namun sebelum sempat menjawab pikirannya sendiri, sebuah suar melesat ke langit dari sisi barat perkemahan. Warnanya kuning terang, menandakan sesuatu yang penting. Refleks, semua orang menoleh ke arah cahaya itu. Udara seketika menjadi tegang. Karak yang berada tak jauh dari mereka segera mengenali arti sinyal itu. Suar kuning berarti perintah mundur. Sutra terdiam sejenak. Dalam hatinya, muncul firasat buruk. Ia khawatir sinyal itu menandakan bahwa salah satu pasukan mereka dalam bahaya. Karak menatap Sutra dengan bingung, menunggu perintah selanjutnya. Semua pasukan menahan napas, menunggu keputusan dari sang pangeran muda. Akhirnya Sutra memutuskan. Ia memerintahkan Karak untuk segera mengumpulkan pasukan dan mundur melalui jalur aman. Sementara ia akan ke tempat Caitlyn. Karak tampak ragu dan menawarkan diri untuk ikut melindunginya. Namun Sutra menolak dengan tegas, mengatakan bahwa perintah mundur pasti punya alasan kuat. Karak mengangguk pelan, meski wajahnya masih penuh kekhawatiran. Di sisi lain, Felicia melangkah maju dengan ekspresi serius. Ia menyatakan bahwa ia akan pergi bersama Sutra. Baginya, hutang budi harus dibalas, dan ia tidak akan tinggal diam sementara yang lain berjuang. Felicia menambahkan dengan nada dingin bahwa ia masih punya urusan pribadi dengan para bajingan yang telah menahannya di kamp ini. Matanya berkilat tajam. Karak akhirnya menyerah pada keputusan mereka berdua. Ia hanya berpesan agar keduanya berhati-hati sebelum ikut mundur bersama pasukan lainnya. Sutra mengangguk, lalu menatap Felicia dengan keyakinan penuh sebelum mereka berdua berangkat. Sutra dan Felicia bergegas ke tempat Caitlyn. Di tengah perjalanan, Felicia menatap Sutra dengan sedikit heran. Ia bertanya, apakah mereka benar-benar harus pergi menemui Caitlyn dalam kondisi sekacau ini? Sutra menjawab tenang, ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi suar kuning tadi pertanda serius. Ia tak bisa diam tanpa memastikan keadaan saudarinya. Felicia menatapnya sekilas. Tatapannya sulit dibaca, antara kagum dan ragu. Tapi ia memilih tidak berkata apa-apa dan terus melangkah di sampingnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi pertempuran lain. Di sana, Caitlyn dikepung oleh banyak musuh, namun tetap bertarung tanpa gentar. Dengan pukulan cepat, ia menjatuhkan dua musuh di depannya. Gerakannya tegas dan kuat, khas seorang petarung jarak dekat yang terlatih. Ketika jarak terlalu jauh, ia beralih ke sihir, menembakkan proyektil energi untuk menjatuhkan lawan dari kejauhan. Serangan-serangan itu membuat musuh frustrasi. Mereka mencoba mengepung, tapi tak satu pun mampu menyentuhnya. Caitlyn bergerak lincah di antara serangan, memanfaatkan setiap celah kecil untuk menghindar. Ia seperti bayangan yang tak bisa ditangkap. Begitu musuh kelelahan, ia berbalik menyerang dengan rentetan sihir cepat, menumbangkan mereka satu persatu. Sutra yang baru tiba berhenti di tepi medan, terpana melihat kemampuan Caitlyn. Ia menyadari bahwa saudarinya jauh lebih tangguh dari yang ia kira. Dalam hati, ia merasa lega. Ia datang karena khawatir, tapi kini tahu Caitlyn bisa mengurus dirinya sendiri. Caitlyn menoleh dan melihat mereka datang. Ia terkejut namun juga senang, meski sempat menegur karena mereka tidak mengikuti perintah mundur. Sutra hanya tersenyum canggung, mencoba menjelaskan bahwa ia datang untuk membantu, meskipun jelas Caitlyn tidak membutuhkannya. Saat itu, pandangan Caitlyn beralih ke samping Sutra, dan matanya membulat kaget saat melihat Felicia berdiri di sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari dan memeluk Felicia erat-erat. Air matanya hampir menetes karena lega. Caitlyn berbisik penuh haru, bersyukur kakaknya selamat. Seluruh ketegangan di wajahnya lenyap berganti senyum tulus. Felicia sempat tersipu malu, namun menjawab dengan nada lirih agar Caitlyn tak perlu terlalu khawatir. Melihat mereka berdua, Sutra tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berpikir, hubungan dua saudari itu tampak lebih dekat dari yang ia bayangkan. Namun waktu tak banyak.
Ia segera membuka minimapnya dan melihat pasukan musuh mulai berkumpul kembali di sisi barat. Sutra memberi instruksi cepat agar mereka segera mundur sebelum terlambat. Caitlin mengangguk dan memintanya berjalan di depan sementara ia dan Felicia berjaga di belakang. Pasukan mereka sudah kembali ke markas semuanya, mereka terlihat kelelahan dan beristirahat. Akhirnya mereka keluar dari portal dan tiba kembali di markas dengan selamat, menjadi orang terakhir yang keluar. Felicia menatap sekeliling, bertanya apakah benar Sutra yang menemukan portal keluar ini. Caitlin mengangguk, mengatakan bahwa keberhasilan misi ini banyak berkatnya. Felicia tampak berpikir sejenak. Ia merasa heran, karena Sutra yang dulu ia kenal tidak pernah secepat ini berkembang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suasana markas mulai tenang ketika Chris muncul. Ia menyambut mereka semua dengan nada datar namun lega. Caitlin segera melapor bahwa mereka berhasil membawa Felicia kembali tanpa kehilangan pasukan satupun. Wajahnya bangga. Felicia menatap Chris dengan ekspresi hambar. Ia hanya menyapa singkat, tanpa kehangatan seperti dulu. Chris membalas dengan nada tenang. Ada jarak dingin di antara keduanya, seolah luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Setelah itu, mereka berkumpul di ruang pertemuan untuk evaluasi. Chris menjelaskan bahwa pasukan Jenderal Bandal juga menang di garis depan. Sutra yang duduk di sisi ruangan menatap penasaran ketika nama Yakujan disebut. Caitlin menjelaskan singkat bahwa dialah kepala suku Scarlet Lightning. Felicia mendengarkan dengan wajah tegang. Ia bertanya apakah Yakujan sudah benar-benar menyerah. Chris menjawab, tidak sepenuhnya. Yakujan melarikan diri, dan jika ia bergabung kembali dengan pasukan saudaranya, ancaman baru bisa muncul. Karena itu mereka akan menyerang lagi besok. Ia lalu menatap Felicia langsung, bertanya bagaimana sebenarnya gadis itu bisa tertangkap oleh musuh. Felicia menjelaskan bahwa ia sedang meneliti reruntuhan kuno di dekat area pertempuran, dan ditangkap saat mencoba membantu setelah mendengar kabar serangan. Chris bertanya apakah itu benar, seolah meragukan jawabannya. Suasana ruangan menjadi hening beberapa detik. Felicia membalas tatapan itu dengan dingin. Nada suaranya meninggi sedikit, bertanya apakah Chris berpikir ia bohong. Akhirnya Chris hanya berbalik, menutup pembicaraan itu. Ia berkata semua orang butuh istirahat dan rapat akan dilanjutkan besok pagi. Caitlin menyetujui dan memuji kerja keras semua orang hari ini. Satu persatu pasukan pun mulai bubar menuju ruangan masing-masing. Suasana malam menjadi tenang. Beberapa prajurit makan sambil bercanda, sementara yang lain tidur kelelahan. Di salah satu tenda, Sutra duduk memeriksa daftar skill barunya. Ia tersenyum kecil, menikmati setiap peningkatan yang ia raih dari pertempuran tadi. Namun pikirannya mulai fokus pada satu hal, skill aura. Ia merasa kemampuan itu yang paling bisa diandalkan untuk pertempuran berikutnya. Tiba-tiba suara lembut memanggil dari luar. Felicia muncul di ruangannya, kali ini sudah berganti pakaian bersih dan tampak tenang. Sutra menoleh heran. Ia bertanya kenapa Felicia datang malam-malam begini. Felicia tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat, matanya menatap tajam seolah ingin memastikan sesuatu. Begitu jaraknya cukup dekat, Felicia menarik kerah baju Sutra dengan lembut, lalu berbisik pelan namun tegas, meminta pemuda itu melepaskan bajunya. Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.